Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Di video kali ini, aku akan membahas fakta yang benar dari olahraga peninggi badan dan peran penting dari hormon pertumbuhan. Bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Banyak yang mempertanyakan bagaimana cara mendapatkan postur tubuh yang ideal baik dari tinggi badan maupun dari berat badannya. Salah satunya dengan cara mempraktekkan olahraga peninggi badan. Sebelum mempraktekkan olahraga untuk mengoptimalkan pertumbuhan tinggi badan, sebaiknya teman-teman pahami terlebih dahulu faktor-faktor apa sajakah yang bisa berdampak pada postur tubuh. Yang perlu dipahami, tinggi badan sangat bergantung pada pola pertumbuhan dan tinggi anggota keluarga yang diturunkan, terutama orang tua. Seperti apakah olahraga peninggi badan? Banyak tutorial online yang mengklaim bahwa jenis olahraga tertentu memiliki keberhasilan tinggi sebagai olahraga peninggi badan. Hanya saja, faktanya, setelah masa pertumbuhan selesai, olahraga seperti itu sebenarnya tidak mampu lagi membuat seseorang menjadi lebih tinggi. Harus teman-teman pahami bahwa batas pertumbuhan pada anak laki-laki biasanya sampai batas usia 18 tahun, sedangkan bagi perempuan sampai batas usia 16 tahun. Tetapi ada beberapa orang yang mampu menambah tinggi badannya sampai dengan usia 20 hingga 21 tahun, tergantung dari lempeng tulang epifisis apakah sudah menutup atau belum. Jadi bagi teman-teman atau anak teman-teman yang masih dalam masa pertumbuhan, masih memiliki peluang untuk melakukan gerakan aktivitas latihan atau olahraga peninggi badan. Beberapa jenis latihan atau olahraga yang dianjurkan, misalkan latihan kekuatan, misalnya ada push up, ada sit up. Kemudian olahraga kelenturan, misalkan yoga, dan kemudian ada olahraga aerobik seperti lompat tali, bersepeda, berenang, berjalan, bermain tenis, ataupun basket. Pada dasarnya, olahraga yang rutin dilakukan memiliki beragam manfaat, di antaranya mampu memperkuat tulang dan otot, menjaga berat badan ideal, serta mengoptimalkan produksi hormon pertumbuhan. Itulah mengapa anak dalam masa pertumbuhan dianjurkan untuk selalu aktif, setidaknya melakukan peluang 1 jam setiap harinya untuk melakukan latihan fisik atau olahraga. Kemudian kita bahas cara mengoptimalkan pertumbuhan tinggi badan. Selain fokus pada olahraga peninggi badan, ada beberapa faktor lainnya yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah mengkonsumsi pola makan sehat dan bergizi seimbang. Nutrisi dalam tubuh berperan penting terhadap kesehatan tubuh teman-teman. Oleh karena itu, penuhi beragam nutrisi dan vitamin mulai dari mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan segar, makanan tinggi protein, serta kurangi konsumsi gula dan lemak jenuh. Dan perbanyak makan atau minum yang mengandung kalsium. Penting juga perbanyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung vitamin D, karena sangat bermanfaat untuk kesehatan tulang seperti ikan tuna, susu, dan telur. Hal penting yang perlu teman-teman ingat, jangan mudah percaya dengan produk peninggi badan, misalkan susu maupun suplemen. Yang selanjutnya, aku akan membahas tentang hormon pertumbuhan. Seperti namanya, hormon pertumbuhan memiliki pengaruh sangat besar terhadap proses pertumbuhan. Hormon ini berperan untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang secara normal sesuai dengan usianya. Namun, fungsi hormon pertumbuhan bukan hanya untuk itu. Hormon pertumbuhan dihasilkan secara alami oleh kelenjar pituitari atau hipofisis di otak. Hormon ini lebih banyak diproduksi pada malam hari dibandingkan siang hari. Menurut penelitian, kadar hormon pertumbuhan dalam tubuh akan meningkat pada masa anak-anak dan mencapai puncaknya pada memasuki pubertas. Setelah itu, kadar hormon ini akan stabil di usia dewasa, kemudian akan menurun pada saat memasuki usia parubaya. Seperti yang telah aku sebutkan sebelumnya, hormon pertumbuhan memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak. Namun, tidak hanya itu, hormon ini juga memiliki banyak fungsi lain, seperti mengatur metabolisme karbohidrat dan lemak, kemudian memelihara fungsi jantung dan otak. Yang ketiga, menjaga kesehatan otot dan tulang, serta keseimbangan cairan tubuh. Yang keempat, menjaga kelenturan pembuluh darah agar aliran darah lancar. Dan yang kelima, memperkuat daya tahan tubuh. Selain diproduksi secara alami oleh tubuh, hormon pertumbuhan juga dapat dibuat secara sintetis. Biasanya hormon pertumbuhan sintetis ini diberikan oleh dokter untuk anak atau orang dewasa yang menderita penyakit atau kondisi tertentu.
Pada anak-anak, hormon pertumbuhan sintetis digunakan untuk menangani masalah pertumbuhan tinggi badan akibat kekurangan hormon pertumbuhan, kelainan genetik seperti sindrom Turner dan sindrom Prader-Willi, penyakit ginjal kronis, atau terlahir dengan ukuran tubuh yang kecil atau prematur. Sementara pada orang dewasa, hormon pertumbuhan sintetis dapat digunakan untuk mengobati kekurangan hormon pertumbuhan yang disebabkan tumor hipofisis, sindrom usus pendek, atau short Tower syndrome, yaitu kondisi pada saat kondisi tidak bisa diserap oleh tubuh akibat penyakit khusus yang parah atau operasi pengangkatan sebagian besar usus kecil, dan pengecilan otot yang disebabkan oleh kondisi tertentu. Kelebihan hormon pertumbuhan. Kadar hormon pertumbuhan yang terlalu tinggi pada anak-anak dapat menyebabkan gigantisme, yaitu kondisi di mana ukuran tulang dan tubuh anak terlalu besar untuk usianya. Sementara, pada orang dewasa, tingginya kadar hormon pertumbuhan dapat menyebabkan akromegali, yaitu kondisi ini ditandai dengan ukuran tangan, kaki, dan wajah yang lebih besar dari ukuran normal. Kelebihan hormon pertumbuhan ini kebanyakan disebabkan oleh tumor di kelenjar pituitari. Namun, kondisi ini juga kadang bisa disebabkan oleh tumor di organ tubuh lain seperti di pankreas, paru-paru, atau tumor otak. Kekurangan hormon pertumbuhan lebih sering dialami oleh anak-anak. Kondisi ini dapat mengakibatkan terhambatnya proses pertumbuhan, misalnya tertundanya masa pubertas, terhambatnya perkembangan organ seksual, atau tinggi badan di bawah rata-rata teman sebayanya. Ada beberapa penyebab anak mengalami kekurangan hormon pertumbuhan, di antaranya kelainan kongenital atau bawaan lahir. Yang kedua, yaitu kanker otak atau kanker yang menghambat kinerja kelenjar hipofisis. Yang ketiga, cedera kepala berat yang merusak kinerja hipofisis. Dan yang keempat, efek samping terapi radiasi pada kepala. Terkadang penyebab kekurangan hormon pertumbuhan tidak diketahui dengan jelas. Agar kadar hormon pertumbuhan dalam tubuh tetap terjaga dengan baik, ada beberapa cara alami yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, kurangi asupan karbohidrat yang bersumber dari nasi putih dan kue. Pilihlah asupan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti kacang-kacangan, buah, dan sayur. Yang kedua, batasi asupan makanan atau minuman tinggi gula. Yang ketiga, berolahraga secara rutin. Yang keempat, hindari konsumsi makanan setidaknya 2-3 jam sebelum tidur malam. Yang terakhir, cukupi waktu istirahat setidaknya 7-9 jam setiap malam. Kadar hormon pertumbuhan yang seimbang memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan normal. Selain itu, hormon pertumbuhan juga akan membantu proses metabolisme, perbaikan sel-sel tubuh, serta fungsi organ tubuh berjalan dengan baik. Ya, seperti itulah fakta yang benar dari olahraga peninggi badan dan pembahasan tentang hormon pertumbuhan. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, silakan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Tonton juga videoku yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen, atau teman-teman bisa cek link video-video yang sudah aku tuliskan di kolom deskripsi di bawah video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Jangan lupa juga ikuti sosial mediaku di akun Facebook ataupun di Instagram di @hendra_prabowo_kebumen. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa dan have a nice day.